Presentasi hari ini akan disampaikan oleh Mas Farhan. Mas Farhan dipersilakan presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Rofiki, NIM 142. Di sini saya akan presentasi tentang identitas nasional. Boleh tolong di-share screen? Lanjut, langsung lanjut. Next. Ini pendahuluannya mungkin terlalu panjang, nanti baca sendiri. Nah, masalah yang akan dibahas yaitu konsep identitas nasional, nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya, nasionalisme dalam perspektif demografis, nasionalisme dalam perspektif politik, perspektif kedaerahan, globalisasi, dan perbedaan antara nasionalisme dan identitas nasional. Next. Konsep identitas nasional. Konsep mengenai identitas nasional merupakan sebuah konsep yang multidimensional, di mana dikembangkan dan dianalisis oleh berbagai disiplin ilmu dan relevan dengan berbagai bidang penelitian. Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu yang mengkaji identitas nasional sebagai kajian psikologi sosial. Fungsi identitas nasional: 1. Alat pemersatu bangsa, pembeda dengan bangsa lain, dan landasan negara. Contoh bentuk identitas nasional bangsa Indonesia: bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bendera negara merah putih, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Next. Pengertian dari nasionalisme. Menurut A.B. Barul, nasional rasa cinta kepada daerah dan bahasa oleh perseorangan atau sekelompok orang. Makna nasionalisme dijelaskan oleh Carlton Hess membedakan 4 arti nasionalisme. Sebagai proses sejarah aktual, sebagai suatu teori, nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan politik sebagai satu sentimen. Lanjut. Menurut Butsafer 1995 tentang nasionalisme, yaitu rasa cinta pada tanah air, bahasa dan budaya yang sama. 2. Suatu keinginan akan kemerdekaan politik dan keselamatan. 3. Dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa. 4. Doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan dan tertinggi di antara bangsa-bangsa lain. Peran nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Next. Perkembangan dan corak nasionalisme. Menurut Organski Nasikun 1996, perkembangan nasionalisme dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu nasionalisme tahap 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Menurut Minogue 1967, nasionalisme telah melewati 3 tahap, yaitu tahap steering, tahap centerpiece nasionalisme, tahap konsolidasi. Corak nasionalisme terbagi menjadi 2, yaitu nasionalisme risorgimento dan nasionalisme integral. Lanjut. Nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya. Nasionalisme dan ketahanan budaya merupakan 2 hal yang tak terpisahkan, dan keduanya merupakan bagian penting dalam membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, etnisitas, dan budaya nasional. Rasa nasionalisme terhadap negaranya menjadi barometer penting dalam pengukuran kuat dan lemahnya ketahanan budaya bangsa di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Next. Nasionalisme dalam perspektif demografis. Keterkaitan antara nasionalisme dengan demografi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1.
Demografi menjadi unsur penting yang mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Demografi merupakan faktor pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi manusia. 3. Demografi merupakan faktor penentu bagi kuat lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasar etnis terhadap bangsanya. Next. Nasionalisme dalam perspektif politik, yaitu bisa disimpulkan dengan 4, yaitu ideologi Pancasila, UUD, basis kebangsaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar-dasar penting negara Indonesia, yaitu seperti ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu Indonesia Raya. Dan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang kokoh dan ampuh untuk menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan bangsa yang muncul dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Next. Nasionalisme dalam perspektif kedaerahan. Otonomi daerah sebagai konsep baru bertujuan untuk menemukan jati diri sesuai dengan latar belakang sejarah, adat istiadat, identitas daerah, dan kebudayaan daerah masing-masing. Lalu, nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Globalisasi merupakan pengaruh yang dibawa akibat perkembangan di segala bidang. Nasionalisme dan negara bangsa dalam konteks global merupakan wacana yang sangat menarik bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Lanjut. Hubungan antara nasionalisme dan identitas nasional. Nasionalisme dipengaruhi oleh identitas nasional. Sebagai negara, identitas nasional lahir dari kondisi budaya dan karakter warga negara. Kondisi rakyat yang mempengaruhi bagaimana rasa nasionalisme akan tumbuh dalam dada warga negara atau dalam hati nurani warga negara. Perbedaan dari nasionalisme dan identitas nasional adalah nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara atau kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Next. Identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Dengan ciri-ciri khas dan ciri-ciri tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan kita memakai identitas nasional, akan terciptalah suatu karakter bangsa maupun dari kepribadian sesuai dengan budaya timur Indonesia. Ini karena identitas nasional kita adalah Pancasila. Di dalamnya memiliki filosofi yang erat akan unsur-unsur dan dari pembentukan suatu identitas nasional suatu bangsa, terutama Pancasila. Akan bertanya adik-adik. Ya, Anindi Kesi, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kesi Andriani Hakim dengan NIM 145. Sebagai generasi muda, itu kan kita harus mempunyai jiwa-jiwa rasa nasionalisme ya. Jadi kan untuk apa sih, bagaimana upaya untuk meningkatkan jiwa rasa nasionalisme bagi warga negara Indonesia? Baik, langsung saya jawab ya. Jadi ini yang kita laksanakan sekarang ini sepertinya ya salah satu faktor untuk meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu mempelajari pendidikan kewarganegaraan, di mana ketika seluruh pemuda-pemuda dididik tentang
kewarganegaraan, pasti mereka akan membahas nasionalisme, di mana itu akan membangun semangat atau apa ya, jiwa jati diri mereka akan peduli terhadap bangsa negara. Contoh yang lainnya mungkin bisa tentang berita-berita negara lebih diperluas lagi lah di televisi, karena itu adalah apa, teori belajar sosial, dimana ketika mereka melihat mereka akan melaksanakannya. Ada lagi ya, adik Nabila silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Nabila dari NIM 1447. Jadi pertanyaan saya, kan kita SD, SMP, SMA kan mengikuti upacara ya. Nah, pas upacara itu kan ada statement kayak pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, di dalam identitas nasional itu kan bahasa merupakan salah satu identitas nasional negara. Nah, menurut Anda itu seperti apa ya kalau kita upacara menggunakan bahasa Inggris tersebut? Terima kasih. Baik, kalau menurut saya dulu juga upacara pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu sebenarnya tidak masalah, soalnya tidak setiap pendidik itu menyuruh mereka untuk mengganti bahasa itu setiap saat. Pasti akan dilaksanakan sekitar 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena dengan menggunakan bahasa itu menurut para pendidik adalah sebagai pembelajaran untuk gimana caranya mereka itu paham dengan bahasa asing, speaking lah, gimana caranya ya biar nggak monoton lah. Seharusnya tidak boleh tapi dengan beberapa pertimbangan. Karena kalau saya dulu itu sebagai pembelajaran terhadap bahasa yang diwajibkan di sekolah. Ya, makasih ya Nabila. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi adik-adik? Adik Habil mau bertanya nggak, adik Habil? Ya, adik Sofia silahkan. Izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Lailatul Sofia dari kelas Pendidikan Biologi 2022D. Mengenai materi tentang nasionalisme tadi ada beberapa poin yang kurang saya mengerti, yaitu mengenai nasionalisme dalam perspektif demografis. Maksudnya definisi dari perspektif demografis tersendiri itu apa Bapak, serta contohnya? Sekian, terima kasih. Ya, jadi nasionalisme dalam perspektif demografis itu lebih diaskripsikan ke kependudukan. Ya, jadi kayak tentang kelahiran, kematian atau perpindahan penduduk. Kalau kita lahir di Indonesia, berarti nasionalisme kita, rasa nasionalisme, identitas nasional kita atas kependudukan Indonesia, atas kelahiran kita di Indonesia. Jadi ya gimana, perspektif demografis itu kayak ya nasionalisme lahirlah dari hati, seperti itu. Gimana Kalau Sofia? seumpama ya Bapak, ada saya soalnya mengalami sendiri, lahir bukan di negara Indonesia tapi dibesarkan di negara Indonesia, itu apakah orang tersebut memiliki perspektif demografisnya tersendiri, apakah bagaimana ya Bapak? Memiliki, karena sudah kependudukan. Anda sudah punya KTP? Sudah pasti. Nah, itu dia yang penting. Karena sudah punya KTP berarti sudah diwajibkan Anda untuk memiliki jiwa nasionalisme dan identitas nasional terhadap negara Indonesia. Merdeka. Oke Bapak, terima kasih sudah paham. Sama-sama. Sini sok cerah raiku tapi males. Mungkin presentasi hari ini
dicukupkan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau sudah dicukupkan? Baik, berarti presentasi hari ini dicukupkan sampai Saya belum menutup loh, Dek. Saya belum menutup. atau Loh kan belum saya tutup. Belum saya serahkan ke moderator. ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi bergabung Mbak wabarakatuh. Sofia ternyata. Baik, berarti presentasi hari ini dicukupkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.